Selamat datang di channel Nanti Malam, tempat di mana kita akan membahas kisah-kisah mistis, horor dan rahasia kelam yang sering tersembunyi di balik kehidupan sehari-hari. Malam ini saya akan membawa kalian ke sebuah cerita yang cukup mengganggu sekaligus membuat bulu kuduk berdiri. Cerita ini berasal dari sebuah desa kecil yang tenang, jauh dari hiruk-pikuk kota. Di sana berdiri sebuah klinik bersalin yang sudah sangat terkenal di kalangan masyarakat. Klinik itu milik seorang bidan bernama Bidan Sumi. Hampir semua warga desa percaya bahwa melahirkan di kliniknya adalah pilihan terbaik. Alasannya sederhana, proses melahirkan di sana selalu tampak lancar, pasien selalu ramai, dan nama Bidan Sumi dikenal sebagai sosok yang baik, ramah, dan selalu membantu. Namun di balik reputasi baik itu, tersimpan rahasia yang tidak pernah terucapkan dengan lantang. Sebuah rahasia kelam yang hanya beredar melalui bisikan lirih di warung kopi, obrolan pelan antar tetangga, dan cerita yang sengaja disembunyikan dari anak-anak. Konon, klinik Bidan Sumi bukanlah klinik biasa. Ia berdiri dan terus ramai bukan semata-mata karena keahlian atau nama baik pemiliknya, melainkan karena sebuah pesugihan yang menyeramkan. Ya, pesugihan. Kata yang sering bikin merinding kalau disebut, karena selalu identik dengan perjanjian gelap, tumbal, dan darah. Orang-orang percaya, Bidan Sumi telah menyerahkan sesuatu yang tidak bisa dibayangkan demi kekayaan dan kesuksesannya. Bukan sekadar ayam, kambing, atau bahkan manusia biasa, tapi tumbal seorang ibu beserta janinnya. Yang lebih mengerikan lagi, kejadian itu konon berlangsung rutin. Setiap bulan tepat di tanggal tertentu selalu ada korban yang jatuh. Kadang ibunya yang meninggal setelah melahirkan, kadang bayinya, kadang malah dua-duanya sekaligus. Anehnya semua itu dianggap wajar oleh masyarakat sekitar. Mereka memilih diam, pura-pura tidak tahu, karena takut sesuatu yang lebih buruk menimpa keluarga mereka. Namun semakin lama, semakin banyak kejanggalan yang muncul. Suara bayi menangis di tengah malam, ruangan bersalin yang kadang terang benderang meski tak ada pasien, hingga penemuan-penemuan menyeramkan di gudang belakang klinik itu. Semua tanda itu mengarah pada satu hal. Ada perjanjian gelap yang menuntut tumbal, dan tumbal itu adalah darah seorang ibu bersama anak yang baru dilahirkannya. Malam ini, di channel Nanti Malam, kita akan membongkar kisah menyeramkan di balik pesugihan klinik bersalin Bidan Sumi, tumbal seorang ibu dan janinnya. Di sebuah desa kecil yang jauh dari hiruk-pikuk kota, berdirilah sebuah bangunan sederhana, bercat putih kusam dengan papan nama yang sudah mulai pudar dimakan waktu. Di papan itu tertulis klinik bersalin Bidan Sumi. Bangunan itu tak pernah sepi. Pagi siang bahkan malam hari selalu ada saja orang yang datang. Entah untuk periksa kandungan, kontrol kesehatan anak, atau menunggu waktu melahirkan. Klinik itu seakan menjadi denyut nadi bagi para ibu hamil di desa itu. Nama Bidan Sumi begitu harum. Jadi dikenal ramah, murah senyum, dan terlihat sangat perhatian pada pasiennya. Banyak ibu-ibu yang bercerita bahwa tangan Sumi itu dingin, lembut, dan selalu bikin tenang. Bahkan ada yang mengatakan, pokoknya nek ngelahirke nang Bu Sumi mesti selamat luwih gampang. Ucapan seperti itu makin lama bikin kepercayaan warga semakin kuat. Semua ibu hamil merasa aman dan percaya sepenuhnya pada klinik tersebut. Tapi, di balik ramainya pasien dan wajah ramah pemiliknya, ada sesuatu yang janggal. Sesuatu yang jarang dibicarakan terang-terangan, hanya diselipkan dalam bisikan lirih di teras rumah, atau jadi bahan obrolan pelan saat ronda malam. Setiap bulan, selalu saja ada kasus kematian. Kadang ibunya yang tidak selamat setelah melahirkan, kadang bayinya, kadang malah keduanya. Dan anehnya, kejadian itu hampir selalu terjadi di tanggal yang sama, tanggal 15. Seolah sudah jadi siklus yang tak bisa diganggu-gugat. Awalnya, orang-orang menganggap hal itu wajar. Namanya juga melahirkan, pasti ada risiko. Begitu kata para tetua desa. Namun semakin lama, semakin banyak warga yang mulai merasa ada yang tidak beres. Bagaimana mungkin angka kematian itu bisa begitu konsisten? Muncul bulan demi bulan, tahun demi tahun, dan tetap terjadi di tanggal yang sama. Ada seorang bapak tua bernama Pak Man, yang sering duduk di warung kopi dekat balai desa. Dia pernah berkata lirih, "Aku wis tua, wis ngalami akeh perkara. Nanging aku yakin iki dudu kebetulan.
Wong patiko iso dijadwalke saben wulan. Yo opo maneh nek dudu gawe-gawe. Ucapannya membuat beberapa orang yang mendengar langsung merinding. Tapi mereka hanya diam, tak berani mengomentari lebih jauh. Meski begitu, keanehan itu tak pernah benar-benar membuat warga berhenti datang ke klinik. Setiap kali ada ibu yang meninggal, keluarga pasien seringkali menerima dengan pasrah. Bahkan anehnya, mereka jarang terlihat histeris atau menuntut. Justru ada kesan mereka menerima dengan ikhlas, seakan sudah tahu bahwa nasib itu memang akan terjadi. Beberapa orang yang lebih berani berspekulasi, berbisik bahwa keluarga yang kehilangan justru mendapat uang tutup mulut. Tidak ada yang berani memastikan, tapi gosip itu terus menyebar. Di sisi lain, bangunan klinik itu pun memiliki suasana yang sulit dijelaskan. Dari luar memang tampak biasa saja, sederhana dan bersih. Tapi bagi sebagian orang yang punya indera lebih peka, ada hawa dingin yang selalu terasa setiap kali melangkahkan kaki ke dalam. Bahkan di siang bolong, ruangan itu seolah membawa bayangan samar-samar yang menempel di dinding. Salah satu pasien lama, Bu Ratna, pernah bercerita kepada tetangganya bahwa saat ia melahirkan anak keduanya di klinik itu, ia mendengar suara tangisan bayi lain dari ruangan sebelah. Padahal saat itu hanya dirinya yang sedang melahirkan. Suara tangisan itu terdengar serak, panjang, dan semakin lama semakin jauh, seperti ditelan bumi. Ketika ia bertanya kepada seorang perawat, perawat itu hanya tersenyum kaku dan berkata, "Mungkin ada pasien lain, Bu." Tapi kenyataannya, ketika ia pulang dan mencoba mencari tahu, malam itu tidak ada pasien lain selain dirinya. Cerita-cerita semacam itu sering muncul, tapi selalu terbawa angin dan hilang begitu saja. Diorang sekarang orang memilih melupakan, karena toh klinik bidan Sumi tetap jadi pilihan utama. Terigas tausia mencari tahu lebih dalam, justru akan mengundang masalah bagi diri mereka sendiri. Namun ada satu hal yang paling membekas di ingatan warga. Setiap kali ada pasien yang meninggal, wajah bidan Sumi tidak pernah terlihat panik. Ia tetap tenang, bahkan kadang tampak lega. Memang, ia selalu mengucapkan belasungkawa dengan kata-kata manis, memeluk keluarga korban, dan meneteskan air mata. Tapi entah kenapa, bagi orang-orang yang memperhatikan lebih detail, tangisan itu seolah bukan kesedihan, melainkan seperti air mata yang dipaksa keluar untuk menutupi sesuatu. Semakin lama, desas-desus pun makin tak bisa dibendung. Tun ada yang berani berbisik bahwa bidan Sumi telah lama membuat perjanjian dengan sesuatu yang tidak kasat mata. Pesugihan, begitu orang-orang menyebutnya, bukan pesugihan biasa, melainkan pesugihan yang menuntut tumbal manusia. Dan tumbal itu bukan sembarang manusia, tapi ibu yang baru melahirkan, atau bayi yang baru saja melihat dunia. Di warung kopi, Pak Man pernah kembali berkata, "Aku ngerti wong sing golek banda kuwi akeh carane. Ana sing nyembah kiai gaib, ana sing nyediake kembang lan sesajen. Ding nek sampai bayi lan ibune dijupuk dari tumbal, kuwi wis ngegirisi tenan." Ucapannya kali ini membuat suasana hening. Tak ada yang berani menimpali, tapi memang begitulah kenyataannya. Semua orang merasakan ada yang tidak beres, tapi mereka memilih diam. Bagi mereka, lebih baik pura-pura buta daripada harus berurusan dengan sesuatu yang bisa mengancam nyawa. Selagi pula, siapa yang berani melawan bidan Sumi? Dia kaya, disegani, dan memiliki pengaruh besar di desa itu. Malam hari, saat klinik tampak sepi dari luar, beberapa warga yang kebetulan lewat sering merasakan hal-hal aneh. Ada yang mendengar suara tangisan bayi, padahal jendela dan pintu tertutup rapat. Ada yang melihat bayangan perempuan berambut panjang berjalan pelan di dalam ruang bersalin. Bahkan, seorang pemuda yang pulang ronda pernah mengaku melihat bidan Sumi duduk sendiri di ruang tunggu tengah malam, menatap kosong ke arah pintu dengan senyum tipis yang membuat darahnya berdesir dingin. Namun lagi-lagi, semua cerita itu hanya jadi bisikan. Orang-orang tetap datang, tetap mempercayakan nyawa ibu dan anak mereka di tangan bidan Sumi. Seakan-akan ada kekuatan yang membuat mereka tidak bisa melepaskan diri dari klinik itu. Hari demi hari, bulan demi bulan, siklus kematian itu terus berulang. Selalu ada korban, dan selalu di tanggal yang sama. Tidak ada yang bisa menjelaskan dengan logika kenapa bisa seperti itu. Jengwasis klinik bidan Sumi tetap berdiri megah, tetap ramai, tetap jadi pilihan utama. Dan di balik semua itu, sebuah rahasia kelam perlahan menunggu untuk terkuak.
Dan rahasia itu jika benar adanya bukan hanya tentang pesugihan biasa, tapi tentang tumbal seorang ibu dan janinnya, darah dan nyawa yang dipersembahkan untuk sebuah kekayaan yang tak pernah surut. Cerita tentang klinik bidan Sumi mulai berkembang pelan-pelan. Tidak pernah dibicarakan keras-keras, tapi seperti asap tipis yang merambat masuk ke setiap telinga. Warga desa sebenarnya tidak ada yang berani menuduh terang-terangan. Mereka tahu mulut bisa jadi petaka. Salah bicara sedikit saja, apalagi menyinggung soal pesugihan, bisa berbalik menjadi malapetaka. Jadi semua obrolan hanya hidup dari mulut ke mulut, berputar di warung kopi, di teras rumah saat malam, atau di pos ronda ketika mata mulai berat menahan kantuk. Konon, bidan Sumi tidak sekadar bidan biasa. Kliniknya bisa terus ramai, pasien tidak pernah sepi, bahkan sampai ada warga dari desa sebelah yang jauh-jauh datang melahirkan di sana. Padahal desa itu bukan daerah strategis, bukan kota besar, hanya desa kecil dengan jalanan berdebu dan lampu penerangan jalan yang sering mati. Tapi entah kenapa klinik itu seolah magnet yang tidak bisa ditolak. Semua orang merasa aman jika berada di sana. Bisik-bisik itu semakin menguat ketika angka kematian yang aneh itu terus berulang setiap bulan. Selalu ada korban, entah ibu yang melahirkan bayinya atau malah dua-duanya sekaligus. Orang desa mulai mencari jawaban. Mereka saling melempar dugaan, meski dengan suara pelan, seakan takut kalau kata-kata mereka terdengar sampai ke telinga yang salah. Aku krungu, nek tumbale iku ibune sing mati pas nglairke, bisik seorang ibu saat menunggu giliran belanja di warung Embok Yati. Nadanya pelan, matanya melirik kanan kiri memastikan tak ada orang asing yang mendengar. Tetangganya yang duduk di sebelahnya menimpali, "Ora, makurungokne malah bayine sing dijupuk. Makane nek ono bayi mati bar lair, mesti keluargane padha meneng wae, ra ono sing nangis banter." Percakapan seperti itu sering terdengar, tapi selalu berhenti di tengah jalan. Seolah ada batas tak kasat mata yang membuat orang-orang enggan membicarakannya terlalu jauh. Mereka hanya berani menebak-nebak, tapi tidak pernah benar-benar mencari tahu. Ada juga cerita bahwa setiap keluarga yang kehilangan selalu mendapatkan sesuatu. Bukan sekadar ucapan belasungkawa, tapi juga amplop tebal yang entah berisi berapa. Ada yang bilang uang itu sebagai ganti rugi. Ada pula yang percaya bahwa itu adalah cara bidan Sumi menutup mulut. Anehnya, keluarga korban selalu tampak tenang, jarang ada yang protes, jarang ada yang menangis histeris. Mereka menerima seolah sudah diatur begitu. Semakin hari, gosip itu tumbuh liar bercabang kemana-mana. Dan ada yang bilang bahwa setiap malam tanggal 15, bidan Sumi akan melakukan ritual di dalam kliniknya. Ritual itu tidak pernah terlihat jelas, tapi beberapa orang pernah mendengar suara aneh. Suara tangisan bayi, suara perempuan menjerit, atau bisikan lirih yang tak dimengerti artinya. Reni, gadis desa yang tinggal tidak jauh dari klinik, pernah bercerita kepada sahabatnya. Malam itu ia pulang agak larut setelah menghadiri acara hajatan. Ketika melewati depan klinik, ia mendengar suara tangisan bayi dari dalam ruangan. Padahal saat itu klinik sudah sepi. Reni memberanikan diri mengintip dari jendela, tapi yang ia lihat hanya ruangan kosong dengan lampu terang. Tidak ada siapa-siapa. Tangisannya berhenti mendadak, berganti dengan suara tawa lirih perempuan. Reni langsung lari tunggang langgang, napasnya terengah, dan sejak itu ia tidak pernah mau lewat depan klinik lagi kalau malam. Cerita Reni itu makin menambah keyakinan orang-orang bahwa ada sesuatu yang tak beres. Mereka mulai berbisik-bisik, "Pancen ono sing ngopen Ibu Sumi dudu wong biasa." Namun tak ada yang berani membuktikan. Warga hanya bisa menunduk, berpura-pura tidak tahu, sambil berharap mereka dan keluarganya tidak akan jadi bagian dari tumbal itu. Yang membuat gosip semakin sulit dipatahkan adalah kehidupan bidan Sumi sendiri. Ia tidak hanya dikenal sebagai bidan sukses, tapi juga sebagai perempuan kaya. Rumahnya besar, megah untuk ukuran desa, dengan pagar tinggi dan cat yang selalu tampak baru. Mobilnya gonta-ganti, dari sedan mewah sampai mobil keluarga. Anaknya sekolah di kota besar, dengan biaya yang tak sedikit. Semua itu jelas tidak sebanding dengan penghasilan seorang bidan desa. Meski kliniknya selalu ramai, warga sering membanding-bandingkan.
Bidan lain yang bekerja di desa sebelah hidupnya biasa saja, bahkan cenderung sederhana. Tapi bidan Sumi berbeda. Kekayaannya datang terlalu cepat, terlalu mencolok. Maka satu-satunya penjelasan yang paling masuk akal bagi mereka adalah pesugihan. Aja main-main karo wong kuwi, kata Pak Man suatu malam saat nongkrong di pos ronda. Aku yakin dheweke wes gawe perjanjian. Nek wong wes gawe perjanjian, ra bakal iso urip normal maneh. Saben wulan kudu ana sing diparingke. Sing ora uwek dhewe sing disasari. Kata-kata Pak Man membuat suasana mendadak hening. Hanya suara jangkrik dan sesekali gonggongan anjing dari kejauhan yang terdengar. Para pemuda yang semula bercanda langsung diam, merasakan hawa dingin merayap masuk ke tubuh mereka. Mereka tahu, apa yang dikatakan Pak Man bukan sekadar bualan orang tua, tapi peringatan. Orang-orang di desa akhirnya punya semacam kesepakatan tak tertulis. Jangan pernah membicarakan hal ini di depan orang asing. Jangan pernah menyinggungnya langsung ke bidan Sumi. Dan jangan pernah mencoba-coba mencari tahu lebih jauh. Sing penting awake dewe selamet wes cukup. Begitu kata mereka. Namun meski mereka berusaha menutup mulut, rasa penasaran tetap saja ada. Apalagi bagi para pemuda yang darahnya masih panas. Beberapa dari mereka pernah nekat mengintai klinik pada malam hari, berharap bisa menemukan sesuatu. Tapi yang mereka dapatkan justru ketakutan yang tak pernah bisa mereka lupakan. Salah satu pemuda bernama Andi bercerita bahwa ia pernah melihat dari celah pagar, tepat tengah malam di tanggal 15. Ia melihat bidan Sumi berdiri di halaman belakang, menghadap sumur tua yang ada di sana. Tangannya membawa sesuatu yang dibungkus kain putih. Dari kejauhan, Andi tidak bisa memastikan apa isinya, tapi bentuknya mirip bayi kecil. Sumi menunduk lama di depan sumur, bibirnya komat kamit membaca sesuatu. Lalu kain putih itu ia lemparkan ke dalam sumur. Sesaat setelah itu, terdengar suara tangisan bayi melengking dari dalam sumur, membuat Andi hampir jatuh saking takutnya. Ia lari tanpa menoleh lagi, dan setelah itu ia sakit demam tinggi selama 3 hari. Cerita Andi itu tidak pernah diumbar ke banyak orang, hanya ia bagikan ke teman dekatnya. Tapi gosip selalu punya sayap, dan akhirnya sampai juga ke telinga warga. Sejak itu, tak ada lagi yang berani mendekati klinik di malam hari, apalagi di tanggal 15. Bidan Sumi sendiri tetap menjalani hidupnya seperti biasa. Senyumnya ramah, suaranya lembut, dan ia selalu terlihat peduli dengan pasiennya. Justru sikapnya yang begitu normal itulah yang membuat orang semakin merinding. Bagaimana mungkin seseorang yang terlihat begitu baik bisa menyimpan rahasia kelam di baliknya? Atau justru itulah cara terbaik untuk menutupi semuanya? Warga desa hanya bisa menerka-nerka. Tapi semakin hari semakin jelas satu hal. Ada sesuatu yang tidak kelihatan, tapi nyata, yang menjaga klinik itu tetap ramai. Dunia mesti dan tidak main tumbal. NB sendai, cepat atau lambat, rahasia itu akan terungkap, entah dengan cara apa, entah dengan harga yang harus dibayar siapa. Malam itu udara terasa lebih dingin dari biasanya. Angin yang bertiup pelan membawa aroma tanah basah. Meski hujan sudah lama reda sejak sore, jalanan desa sepi. Hanya sesekali terdengar suara anjing menggonggong dari kejauhan, bercampur dengan suara jangkrik yang riuh bersahutan. Di kejauhan, samar-samar cahaya kuning lampu minyak terlihat dari rumah-rumah warga yang masih terjaga. Tapi sebagian besar rumah sudah gelap. Tanda orang-orang telah masuk ke dunia mimpi mereka. Reni baru saja pulang dari rumah sepupunya, yang kebetulan mengadakan syukuran kecil. Karena terlalu asik mengobrol, ia tidak sadar waktu sudah hampir tengah malam. Langkah kakinya cepat, sesekali ia merapatkan selendangnya ke bahu untuk menghalau dingin. Jalan yang ia lalui sebetulnya jalan biasa, jalan utama desa yang sudah sangat akrab baginya. Tapi setiap kali melewati depan klinik bidan Sumi saat larut malam, ada rasa yang berbeda. Seperti ada hawa aneh yang menyelinap, membuat bulu kuduk berdiri tanpa alasan. Ketika jam hampir menunjuk pukul 12, ia sampai di depan klinik itu. Matanya spontan menoleh ke arah bangunan bercat putih pucat itu. Aneh, di ruang bersalin lampu terlihat menyala terang sekali. Padahal siang tadi ia sempat lewat. Klinik tampak sepi, bahkan tidak ada satupun pasien yang menunggu. Biasanya kalau ada pasien melahirkan, suara orang lalu lalang terdengar jelas. Kadang tangisan bayi, kadang rintihan ibu melahirkan. Tapi malam itu hening,
Hanya cahaya lampu terang yang terlihat kontras dengan gelapnya malam. Reni memperlambat langkah. Hatinya diliputi rasa ingin tahu, sekaligus rasa takut yang menekan dada. Ia berdiri sejenak, menatap dari balik pagar besi yang catnya sudah mulai berkarat. Sambil menelan ludah, ia melangkah lebih dekat ke jendela yang sedikit terbuka. Dari situ, samar-samar matanya menangkap sosok bidan Sumi. Perempuan itu berdiri tegak di samping ranjang pasien, seakan sedang berbicara dengan seseorang. Reni menyipitkan mata, mencoba mencari siapa yang diajak bicara. Tapi ruangan itu jelas terlihat kosong. Tidak ada pasien bira, gak ada perawat. Hanya bidan Sumi. Dengan wajah serius, mulutnya bergerak-gerak seolah berbicara dengan orang tak kasat mata. Tangannya sesekali menunjuk ke ranjang, lalu ke lantai, seperti sedang berunding dengan sesuatu. Hati Reni berdegup kencang. Dia berusaha menguatkan diri, berkata dalam hati bahwa mungkin saja ia salah lihat. Namun tiba-tiba telinganya menangkap suara lirih. Suara itu bukan suara orang dewasa, melainkan suara tangisan bayi. Tapi tangis itu berbeda dengan tangis bayi pada umumnya. Suaranya panjang, melengking, dan terdengar seperti berasal dari dalam perut bumi. Bukan tangisan yang minta susu atau gendongan, tapi tangisan yang membawa rasa sakit dan nestapa. Astagfirullah. Opo iki? Bisik Reni pelan, tubuhnya mulai gemetar. Tangisan itu makin jelas. Awalnya terdengar seperti satu suara, lalu seolah bercampur menjadi beberapa tangisan yang saling bersahutan. Ruangan itu tiba-tiba terasa dingin menusuk, meski Reni hanya mengintip dari luar. Bulu kuduknya berdiri, napasnya tercekat, matanya tetap menatap bidan Sumi yang kini menunduk, tangannya bergerak seperti sedang mengelus sesuatu di ranjang, padahal tidak ada siapapun di sana. Tiba-tiba, kepala bidan Sumi menoleh ke arah jendela, tepat ke arah Reni berdiri. Sekilas saja, tapi cukup membuat darah Reni berhenti mengalir. Matanya yang tajam seolah menembus gelap. Senyum tipis terukir di wajahnya. Bukan senyum ramah seperti biasanya, melainkan senyum yang dingin dan penuh rahasia. Reni terpekik pelan. Tubuhnya refleks mundur beberapa langkah. Kakinya gemetar, hampir saja ia jatuh tersungkur di tanah. Ia tidak berpikir panjang lagi. Segera berbalik dan berlari sekuat tenaga, menyusuri jalan desa yang gelap. Nafasnya tersengal, dadanya terasa sesak, tapi ketakutan yang merayap di tubuhnya membuat ia tidak berani menoleh ke belakang. Sampai di rumah, ia langsung menutup pintu rapat-rapat, menguncinya dengan tangan gemetar. Ibunya yang kebetulan belum tidur terkejut melihat putrinya masuk dengan wajah pucat pasi. "Kowe kenopo, Ren? Kok kayak wong dikejar setan?" tanya ibunya panik. Reni hanya bisa terengah-engah menahan kata-kata yang hampir tersangkut di tenggorokannya. Air matanya mengalir begitu saja. Butuh beberapa menit sebelum ia mampu bercerita. Ibunya berkata pelan, "Bu, aku werusing aneh neng klinik ke Bu Sumi. Suara bayi. Raon wong tapi ana tangisan. Aku wedi tenan." Ibunya hanya bisa terdiam, wajahnya berubah serius. Ia memeluk Reni erat-erat dan berbisik, "Wis ojo krita sembarangan. Sing penting kowe wis tekan omah selamat. Oyo sok lewat kono nek bengi." Sejak malam itu, Reni bertekad tidak akan pernah lagi lewat depan klinik jika hari sudah gelap. Bahkan meski harus memutar jalan jauh sekalipun, ia lebih rela daripada harus merasakan kembali kengerian yang sempat ia alami. Tapi cerita itu tetap ia simpan, hanya diceritakan kepada beberapa orang terdekat. Namun ini seperti cerita-cerita lain di desa itu. Lambat laun bisikan itu kembali menyebar. Orang-orang mulai menambahkan detail, memperbesar cerita, hingga gosip semakin berlapis-lapis. Ada yang bilang, malam itu sebenarnya Reni melihat roh bayi-bayi tumbal yang pernah dipersembahkan. Ada pula yang percaya bahwa bidan Sumi memang sengaja memberi makan pada sesuatu yang tidak kelihatan di setiap tanggal tertentu. Dan malam itu Reni tanpa sengaja menyaksikan ritualnya. Apapun kebenarannya, satu hal pasti, sejak malam itu, rasa takut warga terhadap klinik bidan Sumi semakin kuat. Mereka tidak berani membicarakannya terang-terangan, tapi di hati mereka masing-masing sudah tumbuh keyakinan bahwa klinik itu memang bukan tempat biasa. Sumido Kiswote lain yang bekerja di balik senyum ramah dan tangan lembut sang bidan. Dan Reni, sampai bertahun-tahun kemudian, setiap kali melewati jalan itu di siang hari pun, masih merasakan hawa dingin yang sama. Seolah-olah bayangan bidan Sumi yang menoleh ke arahnya malam itu masih melekat di ingatannya. Menatapnya dari balik jendela,
dengan senyum yang tidak akan pernah ia lupakan. Tanggal 15 bulan berikutnya, desa itu kembali diguncang kabar duka. Seorang ibu muda bernama Siti meninggal setelah melahirkan di klinik bidan Sumi. Padahal, sehari sebelumnya, ia terlihat sehat, bahkan sempat berjalan-jalan ke warung sambil tertawa-tawa dengan tetangga. Tidak ada tanda-tanda sakit, kehamilannya pun normal. Semua orang yakin persalinannya akan lancar. Tapi kenyataan berkata lain, ia tak pernah pulang dari klinik itu. Kabar kematian itu menyebar cepat dari mulut ke mulut. Orang-orang yang mendengarnya menghela napas berat. Beberapa bahkan langsung berbisik lirih, tanggal 15 maneh toh. Suasana desa jadi muram, meski keanehan itu seakan sudah biasa terjadi. Yang bikin banyak orang tambah heran, keluarga korban terlihat sangat tenang. Suami Siti hanya berkata dengan wajah pasrah, "Wes takdir, Gusti Allah sing ngersake." Ia tidak marah, tidak menangis histeris seperti biasanya keluarga yang kehilangan orang tercinta. Padahal, kematian seorang ibu muda itu jelas-jelas sebuah kehilangan besar. Malam setelah pemakaman, beberapa warga berkumpul di pos ronda. Suasana tegang, tapi suara mereka diturunkan serendah mungkin. "Apa kowe ora curiga le? Wis ping piro ibu-ibu sing mati pas melahirkan neng klinik Kebu Sumi. Lan mesti pas tanggal 15, bisik seorang bapak parubaya sambil menghisap rokoknya. Tetangganya mengangguk pelan, "Aku yo mikir ngono. Sing gawe aku heran. Kok keluarga sing ditinggal iso tenang ngono wae. Kayak wes ngerti saka awal." Obrolan itu makin lama makin melebar. Ada yang bilang keluarga korban dapat sejumlah uang setelah kejadian itu. Uang dalam jumlah besar, bukan sekadar bantuan belasungkawa. Rumornya, amplop tebal itu langsung diberikan beberapa hari setelah kematian. Kowe ngerti leh, koncoku sing cedak karo keluarga Siti Krita, wong-wong kuwi diparingi duit akeh, ora tanggung-tanggung. Katane nganti cukup kanggo tuku motor anyar, malah ana sing iso renovasi omah. Yang lain menyahut dengan suara bergetar, "Walah, nek ngono opo beneran ana kesepakatan? Yen ana sing mati, keluargane dijaluk meneng, nanging diganti karo duit." Suasana pos ronda hening sejenak. Hanya suara jangkrik yang terdengar. Mereka semua tahu gosip itu masuk akal, meski mengerikan. Tapi siapa yang berani memastikan? Semua orang takut kalau nama mereka sampai-sampai ke telinga bidan Sumi. "Wes, ojok akeh-akeh ngomong. Sing penting awake dewe slamet. Nek tenan kui pesugihan. Ojo nganti awake dewe sing keseret," ucap seorang lelaki tua, menutup pembicaraan malam itu. Namun, rasa takut itu tidak bisa menghalangi rasa penasaran warga. Semakin hari gosip makin kuat. Beberapa orang mulai menghubungkan semua kematian yang terjadi setiap tanggal 15 itu sebagai tumbal. Ini yang percaya tumbalnya adalah ibu. Ada yang yakin justru bayi. Bahkan ada cerita lebih menyeramkan. Katanya bidan Sumi tidak selalu menyerahkan nyawa kepada makhluk gaib. Kadang hanya meminjam nyawa si bayi, lalu menggantinya dengan roh lain yang tidak berasal dari dunia ini. Cerita-cerita itu terdengar seperti dongeng horor, tapi entah mengapa warga justru mempercayainya. Karena memang kejadian-kejadian aneh di sekitar klinik itu selalu nyata. Tangisan bayi di malam hari, lampu yang tetap menyala meski tidak ada pasien, atau keluarga korban yang tiba-tiba hidup lebih makmur setelah kehilangan anggota keluarganya. Semua hal itu makin memperkuat keyakinan warga bahwa ada yang tidak beres. Reni, yang sebelumnya mengalami malam janggal di depan klinik, merasa tubuhnya merinding setiap kali mendengar gosip baru. Seolah semua potongan cerita itu cocok dengan apa yang pernah ia lihat sendiri. Setiap kali tanggal 15 mendekat, ia selalu dihantui mimpi buruk. Dalam tidurnya, ia sering melihat sosok perempuan-perempuan dengan wajah pucat, tubuh mereka berlumuran darah, sambil menggendong bayi yang menangis pilu. Dalam mimpi itu, mereka menoleh ke arahnya, memohon, lalu menghilang dalam cahaya merah yang menyilaukan. Pagi hari, Reni selalu bangun dengan keringat dingin. Ia ingin sekali menceritakan mimpinya pada orang lain, tapi ia tahu tidak ada yang berani membicarakan hal itu secara terbuka. Bahkan ibunya sendiri selalu berpesan, "Wis Ren, nek atimu ora enak cukup eling lan jikir. Ojo nyebar krita, nek ra pengin cilaka." Namun rasa resah itu semakin sulit ditahan. Bukan hanya Reni, tapi juga banyak warga yang diam-diam memendam ketakutan. Mereka mulai memperhatikan pola.
Setiap tanggal 15, klinik itu selalu lebih ramai. Seakan ada janji temu yang sudah ditentukan. Dan hampir selalu di hari itu akan ada kematian. Sampai akhirnya, ada satu kejadian yang membuat desas-desus itu hampir menjadi keyakinan. Seorang warga tanpa sengaja melihat sebuah mobil hitam berhenti di depan rumah keluarga korban. Malam setelah kematian Siti. 2 orang turun, salah satunya mengenakan baju serba hitam, membawa koper besar. Mereka masuk, tidak lama kemudian keluar tanpa koper. Esoknya, rumah keluarga itu dipenuhi barang-barang baru. Kursi ruang tamu diganti, ada kulkas baru. Bahkan motor baru terparkir di depan. Semua orang melihat tapi tidak ada yang berani menegur. "Ndilalah kok cepet tenan sugih," sebisik seorang tetangga dengan nada getir. Seiring berjalannya waktu, gosip itu semakin menakutkan. Ada yang percaya Bidan Sumi sudah lama menjalin perjanjian dengan sesuatu yang tidak kelihatan. Klinik yang selalu ramai bukan hanya karena kepandaiannya sebagai bidan, tapi karena ada harga yang dibayar setiap bulannya. Dan harga itu adalah nyawa seorang ibu atau bayi. Meski begitu, anehnya banyak orang tetap datang ke kliniknya. Mereka lebih percaya pada reputasi kesuksesan persalinan di sana, ketimbang gosip yang belum tentu benar. Sing penting bailan ibuku selamat, begitu alasan mereka. Ironisnya, di balik keinginan selamat itu, selalu ada yang menjadi korban. Kematian demi kematian terus terulang. Demi siakal demi keluarga korban selalu tampak pasrah, bahkan seolah-olah mendapat berkah setelahnya. Itu membuat warga semakin yakin ada kesepakatan kelam yang tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Dan di balik semua itu, sosok Bidan Sumi tetap berdiri dengan senyumnya yang hangat, menyapa warga desa dengan ramah, seakan tidak ada apa-apa. Tapi bagi mereka yang hatinya peka, di balik senyum itu ada tatapan yang menusuk, seolah berkata, "Wes, ojo macem-macem karo aku." Malam itu udara lembab, langit mendung tapi tidak turun hujan. Bulan hanya tampak samar, tertutup awan tipis yang membuat suasana desa semakin kelabu. Joko, seorang pemuda yang dikenal iseng tapi juga penasaran besar, sedang dalam perjalanan pulang dari rumah temannya. Jalannya memang harus melewati sisi belakang klinik Bidan Sumi, area yang jarang disentuh orang. Biasanya Iwasi memilih lewat jalan depan meski agak jauh. Bagian belakang klinik dikenal angker, apalagi setelah beberapa kali orang mendengar suara aneh dari arah sana. Joko awalnya tidak berniat berhenti, tapi malam itu ada sesuatu yang membuat langkahnya terhenti. Ia melihat pintu gudang belakang, yang biasanya selalu tertutup rapat dan terkunci dengan rantai besar. Malam itu justru terbuka sedikit, seolah ada yang lupa menutupnya. Hati kecilnya langsung berdesir, wah koyo kebenaran. Biasanya dikunci rapet. "Opo ora opo-opo yen aku ndelok sek?" Gumamnya sendiri, mencoba meyakinkan diri. Rasa penasaran itu mengalahkan rasa takut. Ia mendekat menyingkap pintu kayu yang sudah tua dan mulai lapuk dimakan rayap. Begitu masuk, hawa lembab langsung menyambut, bercampur dengan bau anyir yang menusuk hidung. Baunya bukan sekadar seperti darah kering, tapi juga amis yang sudah bercampur dengan bau busuk samar, seperti sesuatu yang disembunyikan terlalu lama. Joko spontan menutup hidung dengan kaosnya. Astagfirullah. Bau opo iki? Ira enak tenan. Matanya butuh waktu untuk menyesuaikan diri dengan kegelapan. Gudang itu hanya diterangi cahaya redup dari sela-sela papan dinding yang bolong. Perlahan, bentuk-bentuk di dalam ruangan mulai terlihat. Ada tumpukan kardus, kain lusuh, dan beberapa peralatan medis yang sudah berkarat. Tapi yang paling membuatnya terpaku adalah deretan rak kayu di sisi tembok. Di atas rak itu tersusun rapi toples-toples besar dari kaca, berisi cairan bening kekuningan. Awalnya Joko mengira itu hanya cairan biasa, mungkin alkohol atau formalin. Tapi ketika ia mendekat, jantungnya hampir berhenti. Di dalam toples itu, jelas-jelas terlihat sosok kecil berbentuk janin. Ada yang tubuhnya sudah cukup terbentuk. Ada yang masih kecil sekali, seperti gumpalan daging dengan kepala besar dan tangan mungil yang belum sempurna. Semuanya mengapung dalam cairan itu diam seolah sedang tidur. Joko refleks mundur, hampir terjatuh. Tangannya gemetar, keringat dingin bercucuran meski malam itu udara dingin. Ia menutup mulutnya rapat-rapat menahan teriakan yang hampir keluar. "Ya Allah, janin iki kabe janin bayi."
bisiknya dengan suara serak. Rasanya perutnya mual seketika seperti ingin muntah. Ia tak percaya apa yang dilihatnya nyata. Tapi matanya jelas tidak berbohong. Ada puluhan toples dan hampir semuanya berisi janin-janin yang diawetkan. Yang membuat bulu kuduknya makin berdiri. Beberapa toples ditempeli kertas kecil. Joko memberanikan diri membaca salah satunya. Di kertas itu tertulis angka dengan spidol hitam tebal. 1506. Tangannya bergetar. Juga meraih toples lain. Dan kembali menemukan kertas dengan tulisan 15 Noyuchu. Semuanya bertanggal 15. Joko tercekat. Otaknya berputar cepat, menghubungkan semua cerita kematian ibu dan bayi di desa ini. Tanggal 15 selalu jadi hari kematian di klinik itu. Dan kini ia menemukan bukti mengerikan. Janin-janin itu bukan sekadar rumor, tapi nyata ada di depan matanya. Suara pelan terdengar dari sudut gudang, seperti sesuatu yang menetes. Joko menoleh cepat, melihat cairan merah menitik dari salah satu toples yang tutupnya retak. Cairan itu jatuh ke lantai kayu, lalu merembes, menimbulkan bau amis lebih pekat. Dan entah halusinasi atau bukan, janin di dalam toples itu seperti bergerak perlahan. Kepalanya bergoyang, mulutnya membuka kecil seakan sedang menangis tanpa suara. Astagfirullahaladzim. Joko langsung meloncat mundur, tubuhnya lemas. Napasnya memburu. Ia merasa tidak boleh lebih lama di sana. Kakinya langsung berlari keluar dari gudang itu, tanpa sempat menutup pintunya lagi. Ia terus berlari hingga jauh, sampai merasa benar-benar aman dari klinik itu. Baru setelahnya ia menoleh sebentar, memastikan tidak ada yang mengejarnya. Sesampainya di rumah, wajah Joko pucat pasi, tangannya masih gemetar, bahkan ketika ia minum segelas air yang diberikan ibunya. Malam itu ia tidak bisa tidur sama sekali. Setiap kali memejamkan mata, bayangan toples-toples itu muncul lagi, dengan janin-janin yang menatap kosong ke arahnya. Besoknya, Joko memberanikan diri menceritakan apa yang ia lihat kepada dua sahabat dekatnya. Mereka awalnya tidak percaya, mengira Joko hanya mengada-ada. Tapi ketika ia bersumpah dengan wajah serius, mereka mulai terdiam. Toples isi janin? "Opo ora salah delok ko?" tanya salah satu temannya dengan wajah tegang. Joko menggeleng keras. "Ora salah le. Aku weru jelas. Nah tulisan tanggal neng saben toples. Tanggal sing podo karo wong mati pas melahirkan neng kono." Temannya menelan ludah. Wajah mereka saling berpandangan. Ngeri membayangkan apa yang terjadi di klinik itu selama ini. Tapi meski mereka percaya, tidak satu pun berani melaporkannya. Bukan karena ragu, melainkan karena ketakutan yang terlalu besar. Nama Bidan Sumi terlalu kuat di desa itu. Ya bukan hanya disegani karena profesinya, tapi juga ditakuti karena gosip pesugihan yang semakin jelas kebenarannya. "Wesko, ojo diteruska. Nek kowe lapor sing cilaka awakmu dewe. Wong-wong kene kabeh yo ngerti, ning padhameneng wae. Praana sing wani ngusik Bu Sumi." Ucapan itu menampar Joko. Ia merasa frustrasi, tapi di satu sisi juga mengerti. Siapa yang berani melawan seseorang yang konon punya perjanjian dengan makhluk gaib? Orang-orang desa lebih memilih diam, karena mereka percaya jika ikut campur, maka bala akan menimpa diri mereka sendiri. Sejak hari itu, Joko jadi berubah. Jadi aku lagi cerewet seperti biasanya. Wajahnya sering murung, matanya kosong jika sedang melamun. Hatinya dihantui rasa bersalah, karena tahu rahasia besar, tapi tidak bisa berbuat apa-apa. Di malam-malam tertentu, ia bahkan merasa seolah mendengar tangisan bayi di telinganya. Tangisan itu sama persis dengan yang diceritakan Reni dulu. Melengking panjang, penuh kesedihan dan menusuk jiwa. Kadang tangisan itu terdengar saat ia sendirian. Kadang saat ia baru hendak tertidur. Membuatnya sering terbangun ketakutan, keringat bercucuran dan tubuh gemetar. Ia tahu sejak malam itu hidupnya tidak akan pernah sama lagi. Karena ia telah membuka sesuatu yang seharusnya tidak dilihat. Yuji telah menyaksikan bukti nyata bahwa pesugihan di klinik itu bukan sekadar omongan. Dan yang lebih mengerikan, ia kini merasa bahwa janin-janin itu menatapnya, mengikuti setiap langkahnya, seolah meminta sesuatu yang tidak bisa ia berikan. Keadilan. Desa itu makin lama makin penuh dengan rasa was-was. Kematian yang terus berulang di tanggal 15 membuat orang-orang tidak lagi menganggapnya sekadar kebetulan. Reni dengan mimpinya, Joko dengan penemuan mengerikan di gudang belakang klinik,
dan cerita-cerita yang terus beredar, semuanya menyatu menjadi satu keyakinan. Ada sesuatu yang salah dengan klinik itu. Sampai suatu hari, seorang dukun desa bernama Mbah Wiryo turun tangan. Orang tua itu sudah lama dikenal sebagai sosok yang paham dengan hal-hal gaib. Tidak semua orang suka padanya, tapi tidak ada yang berani meremehkannya. Karena setiap kali ada kejadian aneh di desa, entah sawah gagal panen atau anak kecil kerasukan, Mbah Wiryo selalu punya cara untuk menanganinya. Ketika kabar kematian Siti menyebar, beberapa warga memberanikan diri menemui Mbah Wiryo. Mereka duduk di pendopo rumahnya yang sederhana. Malam itu diterangi lampu teplok yang remang-remang. Angin berhembus pelan menimbulkan suara dari daun bambu di belakang rumah. Mbokne Siti sing sehat kuwi. Kok iso mendadak mati pas melahirke? Ora logis, Mbah, kata salah satu warga dengan wajah tegang. Mbah Wiryo menghisap rokok kreteknya pelan-pelan, lalu menghembuskan asap sambil menatap jauh. Matanya terlihat sayu tapi tajam, seperti menembus sesuatu yang tak terlihat. Aku wis curiga suwe. Usumi kuwi ora mung bidan biasa. Dheweke wis suwe bersekutu karo makhluk gaib. Ana perjanjian sing kudu ditindakake saben wulan. Warga saling berpandangan, jantung mereka berdegup kencang. Perjanjian opo, Mbah? Tanya salah satunya dengan suara bergetar. Mbah Wiryo menunduk sebentar, lalu berkata lirih, saben wulan, kudu ana jiwa sing diserahke. Yen ora klinik bakal sepi, pasien ilang lan uripe rusak. Ki dudu pesugihan biasa le. Iki pesugihan getih. Tumbale kudu nyawa ibu tawa bayi. Ruangan itu seketika hening. Hanya suara api lampu teplok yang berderah pelan. Dilalah, tanggal sing dipilih yaiku tanggal 15. Waktu sing dipercaya paling pas kanggo nyerake tumbal. Makane saben tanggal kuwi mesti ana korban. Tambah Mbah Wiryo dengan nada berat. Seorang warga tak tahan lagi. Lahanek tenan ngono. Piye nasibe wong-wong desa sing gisi arep melahirke ning kono. Bakabe arep dadi tumbal. Mbah Wiryo hanya menghela napas panjang. Sing arep selamet ya iso selamet. Jing kudu ono sing dikorbanke. Kuwi wis janji sing digawe karo makhluk gaib sing nguasani klinik kuwi. Ucapan itu membuat bulu kuduk mereka berdiri. Malam itu juga, beberapa warga yang merasa penasaran akhirnya bersepakat untuk mengintai klinik Bidan Sumi. Mereka ingin tahu dengan mata kepala sendiri, apakah benar ada ritual tumbal seperti yang dibilang Mbah Wiryo. Joko ikut bergabung, meski wajahnya pucat sejak awal. Bayangan gudang dengan toples-toples janin masih menghantui pikirannya, tapi rasa ingin tahu bercampur marah membuatnya nekat. Mereka bersembunyi di balik rumpun bambu yang lebat, tak jauh dari sumur tua di belakang klinik. Sumur itu sudah lama tidak dipakai warga karena katanya angker. Letaknya tepat di belakang gudang yang Joko masuki dulu. Rumput liar tumbuh liar di sekitarnya, dan udara terasa jauh lebih dingin dibanding tempat lain. Jam menunjukkan hampir tengah malam. Suasana hening mencekam, hanya suara jangkrik dan sesekali lolongan anjing dari kejauhan. Warga yang bersembunyi saling berbisik, hati mereka berdegup cepat menanti apa yang akan terjadi. Tepat pukul 12, pintu belakang klinik terbuka. Sosok Bidan Sumi muncul, mengenakan kain jarik gelap dan kebaya hitam. Wajahnya terlihat datar, matanya menatap lurus ke depan. Di tangannya, ia membawa sesuatu yang dibungkus kain putih. Dari bentuknya, jelas terlihat itu adalah tubuh kecil. Semua warga yang mengintai menahan napas, jantung mereka seakan berhenti berdetak. Bidan Sumi melangkah pelan menuju sumur tua. Langkahnya terdengar jelas di tengah keheningan malam. Sesampainya di dekat sumur, ia berhenti. Tangan gemetarnya membuka kain putih itu perlahan, dan saat terbuka, terhamparlah pemandangan yang membuat semua yang melihatnya hampir berteriak. Di dalam kain itu ada bayi kecil yang sudah tak bernyawa. Tubuhnya pucat, wajahnya tenang seakan sedang tidur tapi dingin. Astagfirullah. Salah seorang warga berbisik hampir saja pingsan. Bidan Sumi lalu menurunkan tubuh bayi itu ke tepi sumur, menatapnya sebentar, lalu mulai melafalkan mantra-mantra aneh dengan suara lirih. Bahasanya asing, bukan bahasa Jawa biasa. Lebih mirip bisikan kuno yang tidak dimengerti. Namun intonasinya penuh tekanan, membuat bulu kuduk berdiri. Ya kaulo nyerahke nyowo suci kagem panjenengan. Aja nganti klinik kulo garing, aja nganti urip kulo ambruk. Begitu potongan kata-kata yang samar-samar
masih bisa ditangkap telinga mereka. Setelah itu, Bidan Sumi mengangkat tubuh bayi itu dengan kedua tangannya, lalu perlahan merendamnya ke dalam sumur. Saat tubuh mungil itu menyentuh air, tiba-tiba terdengar suara tangisan bayi. Tapi tangisan itu bukan berasal dari kain atau dari mulut Bidan Sumi. Tangisan itu jelas-jelas keluar dari sumur. Warga yang mengintai membeku. Suara tangisan itu keras, melengking panjang, menggema, seperti bukan tangisan satu bayi saja, tapi puluhan. Tangisan itu menusuk telinga, membuat bulu kuduk berdiri hingga kepala. "Aku ora kuat." Getaran tangisan bayi, bisik salah seorang sambil memeluk tubuhnya sendiri, gemetar ketakutan. Bidan Sumi tetap tenang. Ia menunduk, terus merapal mantra. Tangannya sesekali mengibaskan bunga 7 rupa ke arah sumur. Wajahnya tidak menunjukkan rasa bersalah sedikit pun. Tangisan itu makin keras, lalu tiba-tiba berhenti seketika. Hening. Udara seakan membeku. Beberapa detik kemudian, angin kencang bertiup dari arah sumur, membawa hawa dingin yang menusuk tulang. Warga yang bersembunyi merasa tubuh mereka hampir membeku. Dan dari dalam sumur, samar-samar muncul bayangan hitam besar, melayang perlahan ke atas lalu lenyap dalam kegelapan malam. Semua warga yang menyaksikan hal itu tak kuasa lagi. Mereka berlari terbirit-birit meninggalkan tempat persembunyian, tanpa peduli lagi pada kesunyian atau rahasia. Napas mereka terengah-engah, kaki mereka gemetar, tapi yang ada di pikiran mereka hanya satu. Mereka telah melihat sesuatu yang tidak boleh mereka lihat. Keesokan harinya, desa kembali dipenuhi bisik-bisik. Cerita tentang ritual itu menyebar, meski tidak semua berani mengaku melihat. Beberapa orang hanya mendengar tangisan bayi dari arah sumur, tanpa tahu apa yang sebenarnya terjadi. Tapi bagi mereka yang menyaksikan langsung, malam itu menjadi mimpi buruk yang tidak akan pernah bisa mereka lupakan. Sejak malam itu, semakin jelas bagi warga bahwa klinik Bidan Sumi bukan sekadar tempat persalinan biasa. Di balik senyum ramah dan tangan lembutnya, ada kegelapan besar yang menuntut tumbal setiap bulan. Dan yang lebih mengerikan, tidak ada seorang pun yang berani menentangnya. Karena mereka tahu, melawan Bidan Sumi sama saja dengan menantang sesuatu yang lebih besar, sesuatu yang tidak berasal dari dunia ini.